Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Alekotama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini saya mengundang Ketua Umum HMI Kerinci Sungai Penuh ya? Ya, siap. Oke, Abang Ekten Deaf Pariske. Ya. Ekten Deaf Pariske, SPD, Ketua Umum HMI Kerinci Sungai Penuh. Ya. Betul, Bang. Mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman Biar Farm Podcast, kesibukannya apa, terus juga kenapa ingin masuk ke HMI gitu? Oke. Baik, langsung saja Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bang Pori, bagi teman-teman Biar Paham Podcast. Ya, dan juga bagi teman-teman Biar Paham Podcast yang hari ini menyaksikan podcast kita bersama. Ya. Dan izin untuk memperkenalkan diri, untuk nama dan sudah disebutkan Bang Pori, Ekten Deaf Pariske. Ya. Untuk aktivitas hari ini, ya aktivitas masih membersamai masyarakat, berada di tengah-tengah mahasiswa, kemudian juga pernah kuliah juga, dunia kuliah di IAIN Kerinci Bang, ya di IAIN Kerinci di jurusan Tadris Bahasa Inggris. Iya. Mau nanya nih, kenapa ingin ikut organisasi gitu? HMI. Aku manggilnya Bang Ekten ya. Boleh. Biar lebih bersahabat gitu. Ya kenapa? Ya, kita sebagai yang pertama selaku manusia ya. Yang namanya manusia, kita selaku makhluk yang komunal. Tidak bisa hidup sendiri. Yeah. Kita lahir sendiri, mati pun sendiri. Makanya itu salah satu audiensi kita untuk bersama-sama. Dan itu juga menjadi poin penting kita dalam berorganisasi. Dalam hal pemecahan masalah, mendiskusikan segala sesuatunya, tentu kita butuh kawan-kawan, butuh teman-teman, butuh yang satu frame pemikiran, sehingga itu bisa menjadi problem solver, memberikan solusi nantinya terhadap apapun menjadi tujuan daripada organisasi itu sendiri. Ya, makanya penting kalau bagi saya, apalagi hari ini kan, di tengah manusia, anak muda yang cenderung ingin sendiri kan. Kalau Gen Z ini kan ingin sendiri karena punya kreativitas tadi kan, semuanya ingin sendiri. Makanya penting kita untuk bersama-sama kemudian menuangkan ide dan kreativitas dalam hal organisasi. Di sini kita menampung soft skill kan, menampung pemikiran-pemikiran yang ada untuk nanti ya memberikan inovasi-inovasi baru, tentunya tidak terlepas dari untuk masyarakat gitu. Kenapa harus HMI gitu? Karena banyak nih organisasi mahasiswa kan. Ya. Ada beberapa lah sebutkan. Tapi kenapa memilih HMI gitu? Menjadi landasan untuk mencari ilmu di organisasi. Betul. Ya, ini bagi kami pribadi Bang ya. Bagi Bang Ekten. Iya. Pada awalnya kenapa harus memilih HMI? Dan sebenarnya banyak itu organisasi, apalagi organisasi kemahasiswaan yang ada di Indonesia maupun paguyuban yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Ya, paguyuban ya namanya. Ya, paguyuban yang ada di Kerinci Sungai Penuh itu angka banyak di tiap dusun, di tiap kecamatan ada itu yang mengataskan nama mahasiswa kecamatan ataupun yang lain sebagainya. Jadi kalau HMI ini adalah organisasi mahasiswa itu yang tertua yang ada di Indonesia. Ya, jadi HMI itu merupakan organisasi tertua mahasiswa Islam tertua yang ada di Indonesia. Dia sudah lahir 2 tahun pasca kemerdekaan. Di tahun 47, di saat Indonesia sedang mulai belajar merangkak, Indonesia sedang bagaimana menghadapi upaya-upaya agresi militer yang dihadapi ketika itu, HMI sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Tahun 47 sudah ada. Banyak sekali itu. Saya melihat dulu sebelum masuk HMI. Jadi saya sebelum masuk HMI saya searching dulu itu. Searching dulu ya? Iya, searching dulu. Awalnya saya lihat di media kan, di media. Oh, ini ada organisasi kok atributnya gagah gitu kan. Jadi saya tidak membayangkan kalau bisa memakai atribut seperti ini. Nah, dulunya saya berpikiran, ini
Ditambah saya lihat bagaimana konsistensi perjuangan HMI ketika itu. Dari mulai tahun 47, saya baca-baca dulu kan sebelum masuk HMI. Kemudian bagaimana tendensi yang terjadi perang ideologi, HMI ada di situ. Tahun 48, pemberantasan komunis, HMI ikut angkat senjata itu. Angkat senjata untuk menumpas namanya PKI. Maupun tahun 65 ketika Gestapo, HMI juga turut hadir dalam hal mempertahankan ideologi kita. Nah, dari serangkaian kejadian seperti itu, kemudian saya mengambil sikap bagaimana peran mahasiswa lagi kan. Kan memang saya sudah lama ikut organisasi. Dari mulai sekolah dulu juga senang dengan aktivitas-aktivitas keorganisasian. Dulu di SMA, SMP ikut organisasi apa? Dulu saya dari SD lah. Dari SD ikut organisasi. Dari SD saya udah ikut pramuka kan. Oh, ikut pramuka. Ya, dari SD siaga kan namanya. Kemudian penggalang juga ikut sampai ke penegak. Sampai di penegak. Juga beraktivitas di dunia komunal. Dunia yang rame kan. Jadi suka dunia seperti itu. Dan saya menemukan HMI ketika masuk kampus. Ketika itu saya masuk HMI semester 1. Semester 1. Ya. Awal masuk kuliah udah masuk organisasi. Udah. Emang niatnya pengen gabung gitu atau gimana? Iya. Karena memang niatnya memang mau gabung. Tapi sebelum itu di riset dulu kan. Ini HMI apa sih? Iya dong. Gitu kan? Ya harus riset dulu. Kita salah masuk nanti bahaya nanti kan. Iya. Nanti kita bisa jadi kemana gitu kan. Iya. Makanya saya udah ber-HMI udah sekitar 8 tahun. 8 tahun? Dari tahun 2015. Ya. Karena awal kuliah 2015 ketika itu mengenai HMI LK1, kita LK1 namanya, LK1 2015. Kemudian untuk jenjang, nanti kita berjenjang nih namanya kaderisasi. Jadi HMI ini merupakan organisasi perkaderan. Iya. Jadi ketika sudah masuk HMI, kalau tidak melanjutkan perkaderan, ya itu cuma saja masuk HMI. Makanya ada ini tingkatan di seluruh organisasi juga seperti itu. Bagi di HMI ada LK1 di dasarnya kan, latihan kader 1, basic training kalau kita sebutnya. Iya. Kemudian nanti ada intermediate atau LK2, lalu advance di LK3. Mungkin bisa di-spill ke teman-teman biar Farm Podcast yang nonton. Ya. Pengkaderannya seperti apa? Mana tahu kan dari teman-teman yang menonton sini, ada yang ingin masuk HMI nih. Gitu kan? Ya, kalau perkaderan, karena memang HMI ini merupakan organisasi yang memang fokus perkaderan. Dalam artian, fokus dalam perkaderan ini orientasinya lebih disebut sebagai human orientation, ya, berorientasi kepada manusia, pengembangan individunya. Nah, makanya kita punya tingkatan perkaderan yang kesemuanya itu build up daripada soft skill, build up dengan karakter. Misalnya LK1, kita kalau jenjang LK1 ini itu fokus kita di perkaderan itu bagaimana dia bisa kita merubah mindset berpikir ya, mahasiswa kan, bagi mahasiswa baru, mindset berpikir, kemudian karakter, kemudian ya penamaan sebagai insan cita. Kalau kita namanya insan cita. Insan cita. Ya, insan cita ini merupakan tuangan daripada tujuan daripada HMI itu sendiri. Punya 5 poin penting dalam insan cita. Insan cita, insan nantinya manusia kan? Ya. Cita ini yang punya harapan yang tinggi. Jadi manusia yang punya harapan. Ada 5. Ada 5. Ada insan akademis. Ya, ada insan akademis. Ada namanya insan insan akademis, pencipta, pengabdi, bernapaskan Islam, kemudian bertanggung jawab atas wujud masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dituangkan dalam konstitusi kita di pasal 4. Nah, jadi sebagai seorang kader HMI, yang pertama harus mementingkan akademis. Ya, setelah akademis tentu tidak bisa stuck di sana saja. Artian tidak hanya fokus di bangku perkuliahan saja. Ya, hanya duduk, datang, diam, dengar, atau duit nanti misalnya kan. Tidak. Kuliah, kerja, kuliah pulang. Iya, atau kuliah, orientasi akhirnya kerja gitu kan. Iya, betul. Tentu kalau untuk sampai di dunia kerja ya kita harus, mahasiswa juga dalam artian kita kalau kelompok minoritas dari masyarakat harus punya wadah di tengah masyarakat itu sendiri. Karena kita punya pemahaman yang berlebih. Ya. Jadi akademisnya harus diiringi bagaimana bisa menjadi kader yang pencipta. Kader pencipta ya memberikan inovasi yang baru, memberikan perubahan-perubahan yang nyata di tengah masyarakat, kemudian menjadi penengah terkait dengan dinamika sosial yang ada.
ya HMI harus hadir di situ. Kemudian pengabdi, ya tentu pengabdian kita, pengabdian sosial ataupun pengabdian bagi diri sendiri. Karena ini merupakan HMI yang human orientation, oriented ya, human oriented, yang berorientasi kepada individu. Nah, itu. Nanti setelah kalau LK1 kita biasanya kalau LK1 itu 4 hari 5 malam. 4 hari 5 malam. Ngapain aja tuh? Belajar. Belajar ya? Belajar. Di karantina gitu? Di karantina kan? Ya. Di karantina, diasingkan dengan dunia luar, supaya nanti benar-benar dikasih pemahaman bagaimana menjadi kader umat dan bagaimana harus menjadi kader bangsa. Itu menjadi tujuan awal dirinya HMI. Bagaimana menjadi kader umat dan menjadi kader bangsa. Dan itu yang menjadi slogan HMI sampai hari ini. Tidak sampai di sana. Kalau kita setelah LK1 itu wajib melaksanakan namanya training formal kan. Training formal itu wajib untuk diikuti. Ada LK1 basic training, kemudian ada jenjang naik tingkat, ya naik kelas gitu kan. Tentu dengan beda lagi polarisasinya. Yang tadi ya intermediate tadi ya. Ya, basic dia. Kita dikenakan bagaimana itu HMI kan, bagaimana nuansa kebangsaan, keislaman, dan ketika kita sudah bicara tentang intermediate ya, lanjutan di latihan kader 2 itu bicara hal lain lagi, membina kader HMI yang mempunyai pemikiran, punya konsepsi intelektual dan mampu manajerial organisasi. Itu target daripada LK2. Kemudian setelah itu ada namanya LK3. Apa tuh? Advance training kan. Advance training. Latihan kader 3. Lanjutannya bagian dari kota yang formal yang terakhir gitu. Kalau di LK3 ya bagaimana kita nanti tujuan dari pekerjaannya itu bagaimana caranya untuk mentransformasikan gagasan dalam lingkup perubahan sosial. Beda. Kalau bisa kita kita hubungkan dengan bagaimana Islam itu lahir misalnya dari awal. Bagaimana Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika di Mekah ketika itu penanaman pondasi. Tidak bisa langsung bergerak menyebarkan Islam apa segala macam. Tentu ada penanaman pondasi, dikuatkan dulu. Baru setelah itu itu kalau ibaratnya kita itu LK1-nya. Ya, penanaman pondasinya dulu. Kalau di LK2 baru kita bicara gagasan. Kalau di LK2 baru kita bicara tentang teori-teori sosial dan lain sebagainya. Intinya bagaimana memperbanyak membaca buku dan lain sebagainya. Karena kita harus berbicara tentang konsep. Kalau kader kedua itu harus bicara tentang konsep. Bagaimana konsep untuk dirinya sendiri, konsep dalam berorganisasi maupun konsep yang ditujukan untuk umat maupun bangsa gitu. Oke, ini pengkaderannya se-Indonesia yang 3 tahapan tadi. Se-Indonesia kah atau di satu daerah yang dikoordinir langsung bersama dengan pengurus HMI Kerinci Sungai Penuh? Kalau pengkaderannya, kalau LK1 itu dilaksanakan itu di masing-masing kampus. Ya, di masing-masing kampus atau kita lebih dengarnya itu lebih kenal itu namanya komisariat. Nah, jadi komisariat itulah yang melaksanakan namanya latihan kader 1. Kalau latihan kader 2 itu penyelenggaranya biasanya dari cabang-cabang. Memang itu sudah menjadi aturan di konstitusi kan. Di aturan main organisasi. Jadi kalau LK2 itu dilaksanakan cabang, tapi pesertanya itu dari seluruh Indonesia. Dan insya Allah kita akan melaksanakan LK2 nanti tingkat nasional. Doakan Bang. Siap. Bulan depan ya insya Allah. Lokasinya di nasional di Jakarta? Bukan. Di Kerinci. Nasionalnya di Kerinci? Di Kerinci. Se-Indonesia? Se-Indonesia nanti bulan Februari insya Allah. Wow. Ya, itu nanti. Apakah ini perdana atau gimana? Udah terakhir kita melaksanakan LK2 itu di tahun 2017. Saya pesertanya. Nasional juga? Iya, nasional juga. Dan sekarang sebenarnya sudah pengurusan sebelum kami itu juga sudah pernah ada wacana, tapi ada COVID dan lain sebagainya, makanya belum sempat terlaksana. Dan makanya di tahun 2024 ini di ujung kepengurusan kami juga ya ini sebagai komitmen perkaderan, komitmen daripada keluarga besar dari HMI Cabang Kerinci Sungai Penuh, kita akan melaksanakan hajatan besar juga. Insya Allah di bulan Februari intermediate training tingkat nasional. Nah itu kita hadirkan di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Baik teman-teman. Kita lanjut ya. Kita bicara nih yang
setelah pengkaderan dari Bang Ekten. Bang Ekten setelah pengkaderan ikut HMI selama 8 tahun tadi. Iya. Ya kurang lebih 8 tahun ya. Nah, kapan mulai ditunjuk nih sebagai ketua dan prosesnya seperti apa? Mungkin bisa ceritain ke teman-teman. Ya, tentu Ketua umum tadi ya. Sorry, Ya. ketua umum tadi ya. ketua umum. Ya. Ketum. Siap. Biasanya kalau orang-orang luar tuh ngomong ya obrolan santai, ini ketum gitu. Ya. Ya, Ketum kalau FF. kalau proses awal kita ditunjuk sebagai ketua umum itu lewat proses kompercap namanya. Ada namanya koperasi cabang. Itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali atau 1 periode. Itu dilaksanakan. Kalau kami kemarin itu 2022 itu melaksanakan pelantikan. Dan alhamdulillah sampai hari ini di kalau priorisasi 2023. Jadi di 2024 ini proses kita dalam menyelesaikan pekerjaan akhir kan. Sebelum nanti dilaksanakan kompercap lagi. Oh, Itu kalau kita setiap tahunnya nanti setiap kompercap berkumpul delegasi-delegasinya untuk menentukan siapa ya nantinya akan menjadi ketua umum. Kalau kemarin kita bulan Agustus kalau nggak salah itu kompercap 2022 dan pelantikannya itu sekitar bulan akhir Oktober. jadi masa jabatannya setiap 5 tahun kah atau 1 tahun, 1 priorisasi. Satu periode ya? 1 periode. Oke, 1 periode, 1 tahun. 1 tahun. Gitu. Boleh nanya nggak Boleh. mengenai program kerjanya dari Bang Ekten tadi untuk membangun HMI selama masa jabatan? Ya. Terima kasih, Bang. Ya, siap. Jadi apa namanya kalau persoalan program dari awal kita sudah memberikan apa namanya itu yang kita beri nama HMI kolektif. Apa tuh? HMI kolektif nantinya terbagi menjadi 3 itu. Ada namanya collaboration, kemudian ada apa namanya collaboration, unity, and progressive. Itu nanti akan menguraikan program kerja yang kami hadapi bersama dengan pengurusan 1 periode. Sama artinya HMI kolektif hari ini ya kita menyadari bahwasanya di tengah COVID seluruh organisasi yang ada itu sedang lumpuh-lumpuhnya, tidak bisa ngapa-ngapain, Bang. Karena apa? Bukan hanya organisasi kan, Iya. tapi manusia individunya itu sendiri pun memilih untuk banyak di rumah, ya kan? Apalagi dalam hal kita yang mengutamakan yang namanya perkaderan. Ya, karena kita mau melakukan perkaderan saja tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi tugas kami ketika itu Kenapa tidak boleh diarahkan untuk pengkaderan ya dari pemerintah gitu? gimana tuh, Bang? Ya tadi kan Abang bilang nih pemerintah melarang pengkaderan gitu. Ya karena ada kebijakan pemerintah apa namanya PSBB. Oh, Pembatasan ini. pada saat itu ya? Ya, pada saat sebelumnya. itu. Jadi memang ini COVID kan ketika itu masih COVID-19. Bukan hanya HMI, seluruh kampus juga. Seluruh organisasi, Kampus daring semua. Tapi kalau perkaderan itu bisa kita laksanakan secara daring. Bagaimana kita ingin mengubah Ya. manusia secara online gitu? Ya. Nggak bisa. Ya. Sudah pernah ada upaya dari PB kan, dari pengurus besar untuk melaksanakan bagaimana supaya perkaderan tidak mandek. Nggak bisa social distancing gitu ya. Jadi emang harus Iya. harus ketemu, Harus ketemu. harus sosialisasi. Jadi kita tuh, Bang, kalau dalam perkaderan HMI itu semuanya dinilai. Dari cara duduk, dari cara bersikap, bertutur sapa, semua dinilai. Kalau daring apa yang mau kita nilai? Nanti Screenshot susah. aja. Ya susah gitu kan. Ya. Ketika kita punya penilaian yang memang sudah ada standarisasinya, mulai afektif, kognitif, psikomotorik. Dan itu belum orang yang masuk LK1 itu belum tentu lulus. Oh gitu. Belum tentu lulus. Kita ya ada tahapannya, ada screeningnya dulu. Kirain terima-terima aja nih, tampil Enggak. semuanya. Enggak. Set. Ya. Enggak seperti itu, Bang. Jadi kita saring dulu nanti dari sosialisasi, kemudian ada screeningnya. Screening itu di setiap kampus nanti penyelenggara kan. Nah, tahun nanti kan, ya udah tampung aja dulu semuanya. Nanti kan ada orang dalam tuh yang bisa masuk. Ternyata enggak ya, selektif juga ya dalam Harus mencari tetap- kadar-kadarnya. Harus tetap selektif. Ya, kita saring dulu, screening, kemudian nanti baru boleh mengikuti yang namanya latihan, dinyatakan lulus, baru
mulai mengikuti LK1. LK1 ada lagi penilaiannya. Ada karakteristik nilai apa namanya? Cakupan nilai yang nanti dinyatakan lulus atau tidak lulus atau lulus bersyarat. Nah, itu ditandai dengan bagaimana aktivitas yang dilakukan selama prosesi training itu berjalan. Gitu. Mau bedah ini nggak dijelasin ke teman-teman dari podcast? Yang 3 tadi Unity. Oh iya. Terus apa lagi? Ada collaborations, ada Unity, progressive. Ya, Ya, bisa mungkin dijelasin ke teman-teman gitu. Ya, baik. Itu bagian dari rangkaian program kerja yang kami apa namanya berikan dan dijalankan oleh pengurus selama satu periode. Jadi yang namanya collaboration, kita menyadari bahwasannya satu kepengurusan ini singkat loh, ya kan? Ya, 1 tahun tadi 1 tahun kan, singkat. Tentu yang bisa kita lakukan ya ada program sebelumnya, kemudian kita lanjutkan, kemudian ada terobosan-terobosan baru yang kita muat. Dan juga yang namanya collaboration, ya kita mencari bahwasannya happy untuk mencapai tujuannya, yang mencapai tujuannya penuh, itu juga tidak bisa sendiri, kemudian tidak bisa dicapai hanya dengan ketua umum saja. Ya. Itu harus ada apa nama bahu-membahu, gotong royong dan lain sebagainya, sehingga kita mampu benar-benar memperbaiki, kemudian memberikan hal-hal baik untuk himpunan. Nanti intinya kolaborasi ini ya kita yang namanya berkomunikasi dengan banyak pihak terkait dengan apa yang kita laksanakan, kemudian melaksanakan tugas dan fungsi kita, mengkomunikasi dengan banyak orang, keluarga besar, alumni, dan lain sebagainya. Itu yang kita namakan dengan collaboration. Tidak hanya dengan cabang saja, itu pun terjadi dengan komisariat. Karena yang menjadi jantungnya cabang ya komisariat. Ya cabang tidak. Komisariat ini kampus-kampus tadi ya, yang ada di kampus. Yang ada di kampus-kampus iya, tadi ya. Yang menopang bagaimana pengurusan HMI di kampus. Ya, cabang juga tidak bisa apa-apa kalau tanpa komisariat. Makanya ada komisariat juga. Besarnya cabang ya bagaimana komisariat ini juga mampu untuk besar. Nah, itu yang kita katakan sebagai collaboration. Mau bagaimana sama-sama menumbuh kembangkan organisasi ini sehingga organisasi HMI ya benar-benar mampu bisa memberikan apa namanya hal-hal baik tentunya bagi umat maupun bangsa, terutama untuk masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Unity, ya tujuannya untuk apa collaboration tadi? Untuk persatuan, ya kan? Nabi Muhammad hal pertama dilakukan ketika hijrah itu mempersatukan dulu, ya kan? Mempersatukan kaum yang ada di sana, kaum Ansor, Muhajirin, supaya tidak berpecah belah. Bagaimana kita mau melangkah maju? Kalau hari ini kita masih berpecah, ya kita mahasiswa kan, kita mahasiswa punya pemikiran yang sangat beraneka ragam. Tentu cabang hari ini ya memfasilitasi pemikiran itu dengan untuk kemajuan, unity, persatuan. Jadi apapun itu baik buruknya kita diskusikan bersama. Kemudian progresif, ya tujuannya untuk mencapai kemajuan tadi, kemajuan HMI cabang Kerinci Sungai Penuh, kemajuan mahasiswa dalam hal pola pikir dan lain sebagainya, dan bagaimana juga kita mendorong baik itu pembangunan, percepatan dari Kerinci dan Sungai Penuh. Dan juga HMI juga tidak hanya sebagai apa namanya untuk sebagai memperindah saja, kita juga menjadi apa namanya ketika pemerintah juga melakukan hal yang tidak baik, ya kita juga ikut mengawasi itu sebagai ciri-ciri mahasiswa gitu kan, karakter mahasiswa sebagai agent of change, sebagai social control, ya kita harus hadir, kita juga mengambil sikap untuk itu. Itu yang Bang dari dari teman-teman Biarfa Podcast. Mungkin kita break dulu ya. Gini, sekalian promosi nih buat teman-teman yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Sekarang kami berdua sama ketum HMI Kerinci Sungai Penuh. Periode berapa? 2022-2023. Ya, periode 2022-2023, ketua umumnya HMI sedang berada di Cafe Diadita. Ya. Cafe Diadita Coffee and Gelato yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim. Kalau misalkan teman-teman dari pasar nih ketemu tuh Zanzibar arah ke SMA 1 Kota Sungai Penuh. Nah, di sebelah kanan ada, di sebelah kanan atau kiri?
kiri ya, sebelah kiri bisa bisa mampir ke sini, bisa lihat oh ada dia di Cafe dan Gelato. Di sini juga menawarkan produk-produk kopi, ya kopi-kopi kekinian lah ya. Ya intinya kalau di sini pas untuk aktivis ya. Karena kopinya bisa ini biar nggak ngantuk kan, bisa buat nggak ngantuk. Jadi bisa ini apa namanya sanggup begadang sampai pagi gitu kan. Mengurusi apa bukan mengurusi diskusi lah ya, Ya, diskusi diskusi. masalah-masalah yang terjadi di Kerinci dan Sungai Penuh Penuh ya. tentunya. Ya lanjut. Dan juga di sini Diadita Coffee and Gelato menjual gelato es krim nih. Jadi target pasarnya juga anak-anak muda nih, anak-anak SMA, anak-anak SMP yang suka es krim, mungkin bisa mampir ke sini. Baru dibuka beberapa hari yang lalu. Kalau misalkan berminat, silakan langsung ke Zamzibar Baru. Ya, Gudang Kayu ke Zamzibar Baru, arah ke Jalan SMA 1. Jalan Arif Rahman Hakim. Ada Pramatya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Lanjut. Sejauh ini, Bang Ketum, Wah siap. Siap memberi. tantangan apa yang selama ini Abang rasakan ketika menjabat sebagai ketua umum? Udah berapa lama? 8 bulan? Udah lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun ya? Lebih, Nah, lebih apa yang 1 tahun. tantangan apa, pengalaman apa yang didapatin, dan juga mungkin bisa solusi untuk penerus selanjutnya kalau seandainya sekarang program kerjanya tidak terselesaikan, belum terselesaikan ya? Baik, tentu menjadi seorang pimpinan ini, seorang pemimpin ini sebenarnya tidak diidam-idamkan sebenarnya. Ya, bagaimana kita ingin berlomba-lomba ingin jadi seorang pemimpin, sedangkan pemimpin itu setengah kakinya di neraka dan setengah kakinya di surga gitu. Tentu tantangan dan beban berat itu ada di kami pada intinya. Dan tantangan-tantangan yang kita hadapi juga luar biasa banyak, baik dari internal maupun eksternal. Dan kami hadapi di awal pengurusan ini bagaimana tantangan internal. Ya, mahasiswa, kemudian kader-kader juga yang tertidur ketika COVID. Nah ini harus kita bangkitkan kembali, gitu. Yeah. Kita harus memperbaiki internal. Kita harus memulai lagi. Itu yang menjadi tantangan yang besar. Bagaimana kita memulai perkaderan, bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan organisasi maupun tentang HMI. Di samping mereka yang hobinya scroll TikTok gitu kan, bagaimana mereka terlena dengan dunia untuk dirinya sendiri. Nah itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Maupun di eksternal kita juga menghadapi tantangan sangat luar biasa sekali. Kita bagaimana ingin mengembalikan ruh daripada mahasiswa di Kerinci dan Sungai Penuh. Dan itu saya hadapi itu bukan hanya sendiri, itu bersama dengan ketua-ketua umum UKP, Organisasi Kepemudaan yang ada di Kerinci Sungai Penuh. Ada bersama dengan PMI, IMM maupun kami atau kawan-kawan yang lain. Yang kita beri nama itu Cipayung. Apa tuh? Itu Cipayung itu aliansi daripada OKP, Organisasi Kepemudaan. Ya, itu sudah ada bukannya di Kerinci, di pusat juga kita ada namanya Cipayung. Cipayung ya. Cipayung Plus. Ya, namanya Cipayung Plus. Dan tantangan kita hadapi hari ini ya bagaimana kita berhadapan langsung dengan intrik sosial. Kita berhadapan langsung dengan pemerintahan. Dan itu yang harus kita hadapi. Apalagi yang sedang terjadi hari ini gitu kan. Kita juga harus bersikap. Kerinci hari ini setiap harinya hujan ya kan. Ya, ini hujan nih. Ini hujan terus. Gak tahu kedengaran apa enggak nih teman-teman, tapi nanti bisa diedit lah. Iya, ya, Kerinci hujan terus. Tentu kita dari Cipayung juga selalu melaksanakan yang nama kajian. Ini juga selalu mengadakan kajian. Kalau dalam agama, dalam Islam itu sebutkan kalau bencana, ini kan hujan terus mengakibatkan bencana. Dan bencana ini terjadi itu yang paling parah terjadi pada saat ini nih. Selama saya hidup di Kerinci Sungai Penuh, baru kali ini saya melihat bencana itu separah ini di Kerinci maupun di Sungai Penuh, banjir ya. Ya tentu ini juga menjadi bahan kajian kita, jadi di Payung juga, sehingga kita juga nanti akan mempelopori, kemudian menginisiasi kenapa masalah ini bisa terjadi. Jangan sampai pemerintah juga terlena gitu kan.
tidak membahas kenapa ini terjadi. Karena dalam Islam jadi setiap bencana, setiap apapun yang bentuknya musibah itu atas perbuatan dari manusia itu sendiri. Iya, itu berarti ada dalang di balik udang gitu kan. Ada dalang dari banjir ini sendiri. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Itu yang hari ini kita, ya pemerintah jangan harus ini melihat keadaan hari ini harus sigap gitu kan. Jangan hanya terpaku kepada kepentingan yang ada. Kita lihat dari mudik ke hilir, semuanya banjir. Ya. Semuanya banjir. Apakah kita harus kaji lagi di mana faktornya? Ya, apakah ini kalau kata kemarin ya, ada faktor hujan katanya kan? Apakah memang ada faktor angin gitu kan? Atau faktor kelalaian manusia? Atau ada faktor kelalaian yang lain? Harus ditelusuri. Apakah ini ada efeknya dengan proyek Galian C? Kita nggak tahu kan? Atau ada hubungannya dengan PLTA? Ya. Ya harus dikaji itu. Sejauh ini yang abang telusuri apa? Ya sejauh ini kita kalau persoalan Galian C dan PLTA kita sudah dari tahun 2016 sudah bersuara itu. 2016 kita sudah bersuara bagaimana efektivitas daripada Galian C ini sendiri yang punya banyak efek mudaratnya daripada hal-hal yang baik. Dan hari ini kan tetap tidak punya izin kan, belum punya izin terhadap pelaksanaan Galian C sendiri, dan efeknya ya sungai-sungai yang diperparah dengan persoalan itu, dan juga mungkin dugaan sementara mungkin ada efek dari sana, atau ada hal yang dari hilir ini PLTA gitu kan, sehingga danau kemarin debit airnya tinggi. Ya ada apa gitu kan, kita belum pernah menghadapi bencana sejauh ini, dan hari ini terjadi, dan itu tantangan eksternal tadi saya sampaikan, dan itu juga sedang kita diskusikan dan kita benar-benar kita kaji, baik itu dari HMI maupun dari kawan-kawan Cipayung nanti. Ya intinya kami hari ini dari organisasi kepemudaan dari HMI Cipayung itu bagaimana sebagai mahasiswa, sebagai organisasi yang komit terhadap masyarakat, sebagai komitmen kita itu tetap untuk bagaimana menindaklanjuti dan memberikan efek-efek nyata bagi masyarakat nantinya. Dan apapun nanti yang yang saya sebutkan tadi persoalan kemungkinan yaitu harus dituntaskan. Kalau memang tidak hanya membuat efek-efek negatif, hanya memperparah keadaan saja, ya usir, nggak apa-apa itu. Masyarakat bersama pemerintah gitu. Kalau memang hal itu tidak mempunyai kebermanfaatan bagi masyarakat Kerinci maupun di kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh berefek nih. Ya. Apapun yang di Kerinci, Sungai Penuh juga berefek. Itu pun sebaliknya. Gitu, Pak. Kita berarti itu bicara tentang tantangan ya. Pemerintahan dan orang-orang terkait lah ya. SKPD terkait gitu ya. Kita bicara lagi nih, balik lagi ke topik awal. Tantangan yang dihadapi abang selaku Ketua Umum HMI, dan juga mungkin ada program kerja yang belum terselesaikan dan dikasih komando untuk Ketua Umum selanjutnya. Ada nggak sih? Ada. Apa tuh? Kalau secara internal, hal yang paling penting ini adalah bicara tentang perkaderan ya. Bicara tentang LK1 ya. Bicara tentang LK2. Karena kalau LK3 kita sudah bicara ranahnya beda, karena cabang tidak bisa melaksanakan LK3. Kalau LK1 ya ini harus lebih progresif. Harus progresif dan harus lebih banyak melaksanakan LK1. Kalau dalam kemudian ini kita melaksanakan LK1 sekitar 4-5 kita melaksanakan. Itu di tingkat komisariat. Kalau di cabang insya Allah kita akan melaksanakan LK2. Dan LK2 ini kalau boleh saya katakan, ini setiap kepengurusan itu wajib untuk melaksanakan yang namanya latihan terhadap 2. Bukan hanya 2 tahun sekali, 3 priorisasi sekali, tapi LK2 ini harus menjadi program itu yang menjadi program khusus dan wajib dilaksanakan di setiap kepengurusan yang ada. Dan kita 2017 terakhir melaksanakan LK2. Berapa tahun sudah? Udah lama juga. Udah lama tidak melaksanakan LK2. Dan memang
tidak semudah itu untuk membuat perkaderan tingkat nasional. Tapi itu yang harus kita upayakan. Dan kemudian selain persoalan perkaderan yang saya pikir ini sangat penting dipikirkan, itu ada kita kemarin 5 Februari 2023 itu melaksanakan pemancangan patok untuk sekretariat bersama atau kita sebut sebagai Geraha Insan Cita. Sudah pemancangan patok di desa desa apa ya, di atas sana itu tanggal 5 Februari. Dan hari ini kita sedang melaksanakan, mungkin tidak akan tercapai, itu HMI bersama dengan alumni, dengan keluarga besar, ya bersama-sama gitu kan. Dan tidak mungkin bisa dikebut di kepengurusan ini, dan mudah-mudahan di kepengurusan selanjutnya bisa terwujud. Dan mimpi dan harapan besar, kita mempunyai rumah besar di Kerinci maupun di Sungai Penuh sebagai aset, kemudian tempat munculnya kader-kader potensial sebagai pemimpin-pemimpin nantinya di Kerinci dan Sungai Penuh. Mimpi besar tuh. Ya. Kalau seandainya ada, mungkin bisa apa ya? Bisa memberikan dampak yang signifikan untuk keberlangsungan pemerintahan juga kan? Ya, pemerintahan. Atau ada pemimpin-pemimpin yang terlahir dari mungkin kader HMI bisa membuat suatu inovasi dan gebrakan-gebrakan baru. Betul, betul. Oke. Oke, menarik teman-teman. Lanjut ya, kita bahas sedikit tentang gambaran mahasiswa secara umum, boleh? Boleh. Amatul lebih menekankan bagaimana caranya supaya mahasiswa di sini tuh aktif, baik itu dari kegiatan sosial, kegiatan mungkin kalau bisa politik itu, walaupun saya sendiri tidak terlalu politik-politik amat, tapi ya setidaknya aktif di berbagai kegiatan. Dan sejauh ini ada beberapa, mungkin bisa dianggap dari 0 sampai 100 itu 30% mahasiswa yang aktif. Selebihnya mungkin apatis terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, pandangan Abang selaku ketum nih, HMI seperti apa? Mahasiswa kan, himpunan mahasiswa Islam, Kerinci Sungai Penuh. Ya, tentunya ini kita agak prihatin kalau keadaannya terjadi seperti ini kan, di mana mahasiswa yang seharusnya memberikan kontribusi banyak di tengah-tengah masyarakat, tapi pada hari ini memilih untuk apatis atau tidak tahu menahu, entahlah dengan persoalan apapun itu, baik persoalan politik maupun persoalan sosial, budaya dan lain sebagainya. Dan mahasiswa ya harus terlibat dengan segala macam bentuk keilmuan yang terjadinya di kampus. Ya, itu banyak bervariasi kan. Tentu tidak hanya terjebak dengan dunia, kalau bagi saya tidak hanya terjebak dengan dunia kampus saja, tetapi keilmuan kita itu benar-benar dipraktekkan dan nantinya ya dirasakan oleh masyarakat dan itu juga kontribusi itu harus juga mengenai pemerintah misalnya, yaitu untuk kebaikan-kebaikan juga. Dan mahasiswa sebenarnya sebagai agen of change, merubah sebagai aktor perubahan, sebagai kontrol sosial dan lain sebagainya. Dan ketika mahasiswa hari ini memilih untuk diam, bungkam, tidak tahu menahu, yang penting IP 4, ya itu nggak bisa. Itu hanya selembar kertas gitu kan. Kalau tujuan kita kerja, ya kita butuh relasi loh. Iya betul. Ya butuh, bukan ordal ya. Tapi kan power order lebih strict gitu kan. Ya jangan mahasiswa maunya ordal juga kan. Segala sesuatunya harus ordal, yang nggak bisa juga. Ya, walaupun ya kalau memang itu yang terjadi, saat ini kita bisa menjadi pelopor untuk merubah itu. Apalagi di politik, ya ini sedang suasana politik. Pelopor ordal. Bukan pelopor ordal. Ya lanjut. Pelopor politik itu. Ya itu yang membuat nanti kita nggak maju-maju kan. Karena segala sesuatunya ada ordal. Akibatnya apa? Kemarin saya scroll di TikTok gitu kan, ada yang muncul, wah ini bencana ini gara-gara para honorer yang berdoa kan, kalau saudara-saudara yang tidak lulus P3K yang berdoa, akhirnya turunlah bencana kan. Apakah itu gara-gara ordal atau segala macam, kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang terjadi ya itu gitu. Kita HMI juga sedang kaji itu, bagaimana kawan-kawan, saudara-saudara, keluarga kita yang sedang berjuang, yang merasa dizolimi dengan persoalan P3K kemarin, dan hari ini masih ini.
Dan pemerintah hanya menjanjikan, ya nggak tahu hari ini bagaimana kelanjutan. Kita akan kawal proses itu. Nah, itu dan itu harus ditanggapi gitu kan. Kita nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Nepotisme dan lain sebagainya harus kita berangus. Kemudian hal-hal yang sifatnya hari ini dalam hal politik, bentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Ya mahasiswa harus bersikap. Bersikap bukan menjadi tim sukses gitu kan. Ya bersikap bukan menjadi penyalur donasi apa gitu kan. Ya maksudnya penyalur ini siraman fajar. Siraman fajar lah. Serangan fajar ya. Atau ikut dalam hal membuat polarisasi politik yang tidak baik atau black campaign lah segala macam. Yaitu jangan, dalam artian dulunya mahasiswa dari zaman Orde Lama sampai dengan demokrasi hari ini selalu mengambil titik tengah. Dalam artian titik tengah netral. Kita apa? Netral. Ya. Karena mahasiswa punya independensi loh, Bang. Punya independensi yang harus dipertahankan, dan itu harus menjadi kemerdekaan bagi mahasiswa. Tidak mengikatkan dirinya. HMI juga seperti itu. HMI hari ini sesuai dengan konstitusi kita, kita punya independensi juga untuk berjuang. Ada namanya independensi etis, ada namanya independensi organisatoris. Etis secara pribadi tidak boleh mengikatkan diri dengan apapun bentuknya. Kemudian secara organisasi juga tidak bisa mengikatkan dirinya dengan apapun bentuknya, apalagi dengan partai politik. Ini sudah tegas tentang hal itu, karena independensi yang dijaga oleh mahasiswa dan HMI yang kita gaungkan sampai hari ini. Kalau HMI hari ini juga dipercaya kan sebagai apa ya? Sebagai dari Bawaslu, sebagai pengawas partisipatif. Jadi kita juga bisa mengawasi ke lapangan langsung nantinya. Itu sudah dari PB sampai di tingkatan cabang. Nah itu juga saya sampaikan dengan kader-kader, ya silakan. Tapi jangan sampai menjadi partai politik. Ketika menjadi anggota partai politik, itu dipecat sudah. Jangan dijual nama HMI, gitu. Gitu ya. Jangan menjual gitu kan. Ya, itu yang saya sampaikan. Intinya sebagai selaku mahasiswa, selain memang benar ini media, ya itu yang kita gaungkan. Ya, apa salahnya kita memberikan slogan gitu kan, mahasiswa tanpa siraman fajar gitu kan. Jangan ini ikut dalam itu. Dan ini juga sebagai yang ingin saya sampaikan apa namanya kepada kontestasi politik, misalnya demokrasi ya, untuk partai politik yang sedang ingin berkontestasi, ya seharusnya harus memulai budaya demokrasi yang bagaimana seharusnya sesuai dengan marwahnya demokrasi. Yang jangan mengajarkan masyarakat untuk jangan mengajarkan masyarakat untuk hal-hal yang tidak benar dalam demokrasi. Memilih ya biarkan mereka memilih sesuai dengan hati nurani, jangan memilih dengan angka gitu kan, berapa nominan dan lain sebagainya. Dan hari ini ada nggak partai politik yang berani mensosialisasikan tentang money politik? Sudah ada belum? Nah, kita sejauh ini kalau misalkan abang undang caleg nih, ada beberapa caleg mungkin bisa ditonton nih teman-teman biar podcast di sini kan. Ada. Cuma kita tahu eksekusi di lapangannya apakah nyata atau tidak. Gitu kan. Atau sekedar omongan-omongan doang gitu. Apa? Omong-omong doang. Omong-omong doang ya. Ya, di kampanye kemarin kan omon-omon. Ya, itu ya, gitu. Ya harapan kita ya memang demokrasi ini ya berjalan sesuai bagaimana dengan konsep demokrasi yang sesungguhnya. Iya. Bagaimana posisi mahasiswa, kemudian mahasiswa juga bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan usulan dan tanggapan kepada KPU maupun Bawaslu maupun secara nyatanya kepada pemerintah, sehingga tidak adanya terbentuknya masalah yang lebih besar pasca pesta demokrasi ini terjadi. Masyarakat itu terbelah dan lain sebagainya. Marilah kita berdemokrasi dengan riang dan gembira. Kita nikmati, kemudian menghasilkan pemimpin yang memang benar-benar kompeten, yang benar-benar mendampingi masyarakat, bukan hanya ketika kampanye saja. Itu ini yang kita inginkan. Kemudian ya kita ini untuk pemilih pemula juga nih. Ya kita memilih ini bukan hanya 1 hari gitu kan. Milih untuk 5 tahun ke 5 tahun ke depan.
setelah ini kita akan bicara tentang sudah pileg pilpres, kita bicara tentang pemilihan bupati, pemilihan wali kota, provinsi, gubernur, dan kita akan bicara tentang itu. Tentu kita harus jeli, kemudian mendengarkan bagaimana gagasan dan visi misinya, dan yang paling penting dikawal, rekam digitalnya ada gitu kan. Ya, ketika tidak melaksanakan itu, ya kita sebagai HMI ya akan menjadi garda terdepan dalam hal pengawasan terhadap itu, karena memberikan janji kepada masyarakat juga memberikan janji kepada apa namanya HMI gitu kan. Jangan hanya cuman janji-janji manis saja. Oke. Menarik. Pesan terakhir nih untuk teman-teman Biar Paham Podcast yang menonton juga, atau yang menonton ini kadar-kadar HMI se-Indonesia gitu. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Ketum HMI Kerinci Sungai Penuh gitu? Ya baik, bagi yang menonton channelnya Bang Puri, namanya jadi Bang? Channelnya namanya Puri Creative Space. Oh, ya. Nama podcastnya itu Biar Paham Podcast. Channelnya Puri Creative Space. Yep. Ya. Puri Creative Space, nama ini kita Podcastnya Biar Paham. Biar Paham. Ya, dimanapun berada, kader-kader HMI, Kerinci, Sungai Penuh maupun se-Indonesia yang masih nantinya menyimak video-video kita ini, obrolan kita ini, diskusi kita bersama Bang Pori. Ya, pada intinya kalau kader-kader HMI tetap bagaimana menjaga literasinya, menjaga pemahamannya, menjaga independensinya, kemudian tetap menjaga ruh perkaderan, melanjutkan perkaderan, kemudian menjaga nama baik organisasi, karena itu sangat diperlukan di era sekarang ini, di tengah yang sampai Bang Puri tadi, keapatisan yang terjadi di tengah-tengah mahasiswa. Kita harus tetap jaga itu. Kemudian dalam hal kontestasi demokrasi, kita juga harus tegas di tengah-tengah masyarakat. Jangan ada yang kita sampaikan tadi kan, jangan memperkeruh keadaan, tetap menjaga independensi dimanapun berada, baik di Kerinci Sungai Penuh maupun di seluruh Indonesia. Jaga kesehatan yang penting kan, sekarang sedang musim sedang tidak bersahabat ya. Bagi di Kerinci Sungai Penuh, saya mengucapkan duka yang mendalam juga dengan bencana yang terjadi. Jadi kadang-kadang juga banyak yang terdampak ya, semoga dikuatkan, mudah-mudahan bencana ini cepat usai sehingga kita bisa memulai aktivitas, memulai tujuan kita, peran dan tanggung jawab kita, memulai ini dari awal sehingga nantinya memang tidak ada persoalan-persoalan yang tidak menjadi persoalan walaupun kita pernah dalam keadaan yang seperti ini. Mudah dikuatkan, dan mungkin itu Bang. Oke. Semoga ke depan masyarakat yang terdampak banjir bisa yang pertama sehat-sehat selalu, dan juga bantuan-bantuan tersalurkan, dan semoga ke depan pemerintah yang saat ini bekerja bisa mengatasi problem yang terjadi di kita juga udah buka donasi dan kabupaten ya. Kita dari HMI juga sudah buka donasi kemarin dari keluarga besar. Ya, mungkin bisa dipromosiin ke teman-teman Biar Paham Podcast. Ya, kita kemarin juga udah open donasi dari keluarga besar HMI Kahmi. Yang nantinya sekarang masih berlangsung. Nanti dari bantuan itu akan kita salurkan, dan mudah-mudahan itu bisa sedikit lebih membantu gitu dari masyarakat yang terdampak bencana banjir kali ini. Dan bagi teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu ya yang sedang menyimak ini, kalau ada yang ingin berdonasi, silakan bisa menghubungi kontak kita langsung, bisa, atau ke sekretariat boleh, nanti kita akan salurkan sebagaimana mestinya. Kalau boleh tahu sekretariatnya di mana? Ya, untuk sementara hari ini kita kan belum punya sekretariat permanen gitu. Jadi setiap tahun kita tuh selalu berpindah-pindah. Yang sementara nih? Ya, kita ada di Semumu ya. Di Semumu ya? Semumu. Oke. Lokasi tepatnya mungkin bisa diceritain? Ya. Jelasin ke teman-teman. Kalau lokasinya nanti cari aja SMADB gitu. SMADB ya, di Semumu. Ya, cari aja SMADB, ada di belakang gitu. Ya, itu dia teman-teman, Bang Ekten Dev Pariske SPD, Ketua Umum HMI Kerinci Sungai Penuh, sudah hadir di sini
kita sering ngobrol santai ya jatuhnya ya. Semoga ke depan sukses selalu, Amin, Bang. jaya selalu. Ini juga patut dicontoh lah bagi milenial yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Ini memberikan informasi yang baik bagi anak-anak muda, memberikan informasi baik bagi masyarakat. Ya intinya kita dari MI mensupport apapun yang Bang Puri lakukan. Lagi ini memberikan edukasi yang baik. Dan ini seharusnya dilaksanakan gitu kan. Yang harus diupayakan bagi anak-anak muda. Iya. Ya tentunya di Kerinci dan Sungai Penuh. Mudah-mudahan Bang Puri yang lain Ada the next-nya ya. ya the next Bang Puri itu akan lahir. Ya, akan lahir dan terus memberikan edukasi di tengah anak-anak muda, di tengah-tengah masyarakat. Saya lihat kemarin di channelnya juga ada tentang futsal gitu kan. Ada ya, jadi jatuhnya ini media partner gitu. Oh, partner gitu ya. Partner, media partner untuk event-event. Bukan hanya futsal aja, nanti kalau misalkan ada badminton, sepak bola, yuk saya siap untuk menjadi media partnernya gitu. Ya. Cabur-cabur apapun yang ditunggu-tunggu sekarang ini, kalau seandainya ada cabur tinju ya, misalkan sparring gitu kan, yuk siap. Ya, mudah-mudahan channel Bang Puri Ya. lebih berkembang, kemudian nanti punya lokasi tersendiri gitu kan, mempunyai apa namanya, intinya mempunyai hal-hal yang baik, tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat, bagi anak-anak muda mahasiswa, memberikan informasi lah, edukasi Informatif, yang jelas. edukatif, Ya tidak hanya ini, solutif dari semua aspek gitu kan, tidak hanya politik, tidak. sosial, semuanya ditampung. Seseruan juga ada tuh yang mungkin kalau teman-teman nonton video saya di Fori Kreatif ada program seru-seruan. Emang narasumbernya agak gila sih. Kalau misalkan saran saya jangan ditonton teman-teman. Agak sakit jiwa tuh orang. Tapi nggak apa-apa. Untuk hiburan teman-teman. Ya. Oh, betul. Jangan tegang-tegang terus ya, Pak. Ya, jangan serius-serius mulu gitu. Iya. Tapi ke Intinya riang gembira. yang gembira. Oke, thank you. Bang Siap. Ekrem. Terima kasih juga Ekten, sorry. Bang Puri atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa berdiskusi di lain kesempatan. Siap.